Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Amma ba'd. Al-ayah. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan kitab Risalatul Mudzakarah yang hari ini masuk membahas tentang bab mencintai dunia. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hal menyangkut dunia ini nanti kita akan mendapatkan apakah dunia yang kita miliki ini mengandung as-sawab, artinya bekal yang penuh pahala, ataukah kita penuh dengan hisab karena terlalu banyak hartanya, sedangkan manajemen harta kita tidak baik, di hisab yang panjang, atau justru azab, melahirkan azab. Ini pertanyaan, tiga pertanyaan apa yang kita miliki di dalam hal urusan dunia. Karena itu tadi kan kita sampaikan ayatnya wabtaghi fima ataqal darul akhirah. Jadi carilah kita olehmu negeri akhirat, wala tansa, tetapi jangan lupa nasibaka, semua urusan kita itu juga ada urusan minat dunia, dari dunia. Jadi ini bahasa lainnya ad-dunya lil akhirah, dunia untuk akhirat, bukan dunia lid dunia. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqa ma akhbara bi sayyidul anbiya id yaqulu, benar sekali apa yang dihabarkan, yang dikabarkan oleh Sayyidul Anbiya, oleh para pemimpin Nabi kita, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh yaqulu, ketika saat beliau bersabda, likulli ummati fitnah, setiap umat itu ada ujiannya, ada cobaannya. Fitnah itu cobaan juga artinya, bukan fitnah dalam arti kita mengerjain orang lain tanpa data, ya. Wa fitnatul ummatil mal, Rasulullah mengatakan ujian yang paling berat bagi umatku itu adalah al-mal, harta. Walikuli umatin aja, dan setiap umat memiliki yang membuat ajalun, orang yang tergesa-gesa, orang yang cepat. Wa ajal ummati ad-dinar wa dirham, dan orang yang melakukan percepatan dari umatku itu, kata Rasulullah, kalau menyangkut dinar, rupiah, doku, menyangkut harta, menyangkut dolar, kira-kira kan gitu. Artinya kalau diajak ibadah berat, tapi kalau diajak golek duit semerindil, segera. Nah, ini adalah penyakitnya umatku, kata Rasulullah.
Jadi dengan demikian makna dari hadis ini apa? Maknahu wallahu a'lam, maka maknanya adalah hanya Allah yang telah mengetahui. Anna likulli ummatin syai'an yastaghiluna bihi min ibadatillahi ta'ala. Anna likulli, karena sesungguhnya setiap umatku syai'an terhadap sesuatu, yastaghiluna bisa mereka menjauh, istighol, ghaflah, ya. Dari apa? An ibadatillah, dari beribadah, dari jauh dari beribadah pada Allah. Kalau urusan mal, saatnya kita kerja, terus kerja cari duit, saatnya ibadah melempem. Karena memang di dalam orientasinya itu adalah urusan dunia. Walikulli istighol, dan apapun yang dia sibukkan itu, kamastagholta Banu Israel, seperti yang dicontohkan ghaflahnya, lupanya Bani Israel bi ibadan ajlin, dari hal yang bisa menyibukkan, dan dia yang disembah adalah anak sapi. An ibadatillah, yaitu dia menjauh dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cerita Bani Israel, mengapa lobby Yahudi begitu kuat. Memang orientasi dia sejak dulu adalah urusan dunia. Jadi Amerika, Eropa, ya, dan itu menjadikan dia akan melakukan empire, satu kerajaan besar, ya. Negara dunia ini harus dalam kendalinya, khususnya di dalam lobby di bidang finance, keuangan. Itulah yang menyebabkan kalau orang selalu mengedepankan harta, maka biasa disebut, ya, orang Jawa menyebutkan dasar Bani Israel. Katakan gitu. Faminal hasani an nahtima bihadhihin nubdah. Lalu di antara mereka yang baik adalah menutup ini semua dari sebuah ulasan, bisain mimma warada fi dzamin dunya wa dzamin mu'athiraha, yaitu dari keterangan yang menyebutkan tentang dikecamnya dan tercelanya dari orang-orang yang orang yang terlalu cinta dunia. Wayam bagi an-nasdura dzalik, dan sepatutnya kita semua menampakkan, artinya ditampakkan, dalik dari apakah kita itu cinta dunia atau tidak, bi qaidah, dengan kaidah-kaidah ya'ulu alaiha wa yarji'u ilaiha, yang bertumbuh kepadanya dan harus kembali kepadanya. Artinya harta yang ada itu harus kembali kepada Allah, bukan urusan untuk dunia, untuk dunia, tetapi dunia untuk akhirat. Nah, karena itu Imam Al-Haddad di dalam kitab ini mengatakan fatakulu wabillahi taufik, maka kita semua memohon taufik, pertolongan dari Allah. Mengapa? Karena adunya ala thalathin tabaqatin, karena keduniawian ini mempunyai 3 tingkatan. Apakah fatunha fi hal thawab, apakah menyangkut urusan dunia itu akan justru menambah atau sebagai alat kita untuk menanam urusan thawab, pahala. Ya, kalau kita sedekahnya banyak, pahala. Kalau kita urusan berjuang, pahala. Wa ukhra, dan yang lain fi hal hisab, apakah justru harta yang banyak itu memperlambat urusan hisab kita nanti di yaumil akhir, karena cara mentasarufkan itu tidak sesuai dengan kaidah Islam. Wa tsalithatun, dan yang ketiga fi hal azab, jangan-jangan yang ketiga justru harta kita itu menjadikan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah rahimakallah, dilanjutkan, fa ammal lati fiha thawab, adapun dunia yang mengandung penuh dengan pahala, apa itu? Faya allati tasilu biwasitatiha ilal khair. Kalau urusan dunia itu semuanya kita jadikan biwasotiha, wasotiha, artinya perantara, alat, cara. Untuk apa? Untuk ilal khair, untuk sebuah kebaikan. Jangan harta justru membiayai gerakan-gerakan yang anti agama. Jangan gerakan yang merusak agama. Watanju biwasitiha, dan dapat bisa menyelamatkan dari perantaranya itu. Artinya dunia ini ya untuk perantara akhirat. An qablit syar'i, dan itu semua bisa menghindari dari kejelekan. Wahya mutayyatul mu'min, dan itu semua adalah sebagai mutiyatul mukmin, kendaraannya orang mukmin. Ad-dunya masra'atul akhirah, dunia ini tempat bertanamnya untuk menuju akhirat, yang nanti kita betok, yang kita akan panen itu di yaumil akhir. Nah, gimana kita mau mendapatkan panen di yaumil akhir kalau kita tidak pernah menanam di dunia? Wa masra'atul akhirah, dan itu semua dunia ini adalah mazra'atul akhirah, negeri bertanam untuk akhirat. Wa ya kafafu minal halak, dan semacam itu artinya kalau kita menempatkan dunia untuk akhirat, maka dengan demikian kafafu minal halal, sesungguhnya mencari rezeki yang halal itu sudah cukup untuk makan kita, untuk sedekah kita. Nggak usah golek sing reno-reno, sing subhat, apalagi yang halal. Itu Bapak sekalian ya, kalau itu semua bisa menjadi alat kita ya, biwasitotiha ilal khair, itu berarti kita dunia inilah tempat kita menambang, nanti di yaumil akhir kita akan memanennya. Yang kedua, wa ammal lati fihal hisab, kalau harta itu memperlambat hisab kita, faya allati la tastaghil bi sababiha an ada'il ma'murun, maka adalah dunia yang tidak tersibukkan dengan sebabnya. Ya, tetap boleh kita kaya, nggak ada larangan. Orang Islam kaya harus, pandangan saya, dan itu boleh, tapi itu adalah al-ma'murun, untuk memakmurkan negeri akhirat kita. Wala tartarkibu, dan penunaian hak-hak yang dipertimbangkan dengan melakukan apa yang kita cari dunia itu amron mahfudon, yang akan kita pelihara dan mesti kita jaga. Artinya golek duit sing sugih boleh, tapi kita jaga hak-hak sosial kita, kepentingan umat kita, perjuangan kita, itu juga harus kita keluarkan dari harta-harta kita. Namun demikian, wahadid dunya fihal hisabut tawil, orang yang mempunyai harta yang banyak, fiha, artinya di dalam harta kita yang banyak, al hisabu, akan dihisab, tawilun, yang panjang. Rezekinya dari mana, yang itu dari mana, itu apakah sudah dibayar pajaknya, bayar zakatnya, bayar sedekahnya, dihisab. Jadi kita bayangkan ya, orang kalau hartanya ratusan triliun gimana itu ya. Padahal hidup hanya sebentar, dan hidup tidak akan membawa harta kalau nanti wafat. Ya. Wa arbabuha humul aghniya, dan para pelakunya mereka adalah orang-orang yang kaya.
bagaimana orang terkaya di Indonesia. Ya. Tapi boleh, kaya itu boleh. Tapi jangan istighol an dzikrillah. Jangan sampai kita ghaflah ya, dari zikir pada Allah. Alladzina yasbiquhumul fuqara ilal jannah, yang mereka akan didahului oleh orang-orang fakir ya, al fuqara ilal jannah. Bapak Ibu sekalian, ya sabar ya, kita di dunia punya alhamdulillah, belum punya alhamdulillah. Kalau orangnya biasa, hartanya nggak terlalu banyak, masuk surga lebih duluan, karena hisabnya nggak ada. Apalagi orang yang sudah membiasakan ahlu dzikir, ahli thariqah, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, akan masuk surga tanpa dihisab bahkan. Karena sehari-hari kita selalu berzikir kulli waktin wa kullu sa'atin wa halin. Setiap waktu, saat, dan situasi apapun kita selalu berzikir pada Allah, istighfar pada Allah. Ya, binisfi yaumin wa wa khamsum mi'atin amin ya. Jadi dia nanti dulu hisabnya tuh panjang, yang masuk surga itu seperti kita lah ya, yang kurang mampu ya. Sebetulnya mampu juga, alhamdulillah kita syukuri. Artinya jangan mengeluh terhadap rezeki kita, Allah sudah mengaturnya. Nah, ini coba dibayangkan, ditangguhkannya orang kaya masuk surga itu diibaratkan wanis fi yaumin, setengah hari di dunia ini, wa wa khamsatun mi'atin amah, itu sama dengan 500 tahun. Betapa di dunia itu sesungguhnya yang mampir ngombe itu betul. Teman-teman yang fakir sudah masuk surga, yang kaya nanti dulu. Tapi kalau kayanya semua dan mayoritas untuk kepentingan umat, ya sudah, itu juga sedekahnya banyak. Nah, itu Bapak sekalian ya. Jadi kita ikutin saja bikismiyatillah apa yang dibagi oleh Allah. Karena rezeki itu kan ada 4. Maksumun yang sudah dibagi ya. Al-wa'dun yang dijanjikan, 2 yang ditambahkan oleh Allah, dan yang ketiga yang kita mintakan. Yang paling hebat kalau orang itu memenuhi makom tajrid. Makom tajrid, rezeki datang sendiri. Ibadah baik dengan orang, jabatan datang terus. Tapi kalau asbab, orang harus banting tulang. Nah, biasanya orang-orang pilihan Allah itu kalau sudah tajrid, ya kerjanya biasa tapi mengalir terus. Itu berarti wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki yang tanpa diduga-duga. Wa amal latifi mal adab, adapun duniawi ini akan mengandung siksa. Yang ketiga ya. Apa itu? Fa ya allati taqta'u an ada'il ma'murat, apabila dunia ini memutus dari menunaikan dari apa yang diperintah oleh Allah. Urusan dunia itu kok lali karo salat. Hanya urusan pekerjaan itu loh. Orang kok sulit untuk ahli dzikir, ahli qiraah, ahli Quran. Berat banget ya baca Quran ini. Karena apa? Disibukkan urusan dunianya. Nah, orang seperti inilah yang akan mendapatkan siksa karena dunianya telah membelenggu. Di dalam surat Al-Haqqah kalau tidak salah, harta itu yang akan nanti dikalungkan ya, di yaumil akhir, di neraka. Orang yang kekuasaan juga mana itu kekuasaan saya di dunia dulu begitu hebat, saya di sini kok dihancurkan, dileburkan, suruh makan makanan yang panas, kira-kira gitu. Itu ada surat Al-Haqqah. Itu nanti akan menjadi pemberat siksaan kita. Wa tuqi'u fil tikabil mahdurat, dan menjerumuskan hal-hal itu terhadap apa yang
Mahdhurat, apa yang dilarang. Ya. Wa yadzatu sahibiha ilan nar, dan orang seperti ini adalah sebagai bekal mempercepat masuk neraka. Wa madrajatuhu ila daril bawar, dan mereka akan secara cepat masuk neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mikirkan harta kita, dunia kita itu moga-moga adalah sebagai fihat thawab, sebagai biwasotiha ilal khair, bukan yang ketiga yang penuh siksa. Ya, kalau bisa yang pertama, kalau yang kedua masih baik, dihisab, tapi akhirnya betul-betul baik untuk kepentingan kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa ilaihil isyaratu bima ruwiyah, sebagaimana yang diisyaratkan ada satu riwayat, innallaha ya'muru bidunya ilan nar, sesungguhnya Allah memberi perintah kepada dunia untuk mempersiapkan neraka. Jadi sesungguhnya dunia itu ada urusannya, ada hubungannya dengan neraka. Kemudian dunia mengatakan, fatakulu ya Rabb asya'i wa adba'i, bagaimana dengan para pengiringku dan para pengikutku? Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, alhiqu biha asya'uhum wa adba'um wa yulhaquna biha, gabungkan dengan dunia para pengiring dunia dan para pengikutnya. Artinya orang yang mencintai dunia itu akan bersama-sama menghancurkan dirinya dalam hal makmurat. Artinya perintah Allah akan, bahasa Jawa ini cenderung dilirwakno. Lerwo itu apa ya? Lerwo itu ya lupa, di nomor sekiankan. Nah, karena itu wa'lam antula butunya alan anwa'in, ketahuilah bahwa para pencari dunia itu ada beberapa macam. Faminhum min yatlubu ala niyatin lisilatil akrobin, ada yang mencari urusan dunia dengan menyambung kekerabatan. Wa musaratil muqallabin, mukillin, dan membantu orang-orang yang kekurangan. Sahoh, lomo, hatinya itu terenyuh kalau ada yang kurang. Lah, ada yang mencari ini, aku sugih ben iso bantu, itu omong. Berarti dia bukan petinju. Kalau petinju itu sugih genggem, nah, gitu ya, petinju dia. Wa hadza yu'addu minal asya, dan orang ini adalah termasuk orang yang dermawan, saho, walahu thawabun wa qafa amalun niyatin, dan dia akan memperoleh semuanya itu jika benar semuanya itu diniatkan seperti itu. Insyaallah moga-moga kita seperti ini, ada rezeki untuk kepentingan umat, untuk ibadah, baik ibadah mahdhah, punya rezeki umroh boleh, karena beribadah pada Allah. Walakinnahu la hikmata indahu, akan tetapi tidak ada hikmah dari sisinya. Li'annal hakima la yatlubu amra la yadri, karena sesungguhnya orang yang memiliki hikmah itu adalah untuk mencari sesuatu yang dia tidak tahu. Madza yakunul hal, apa yang dia tidak tahu apa sesuatunya, inda husulihi, dari apa yang ada yang sudah dihasilkan. Artinya apa yang kita hasilkan itu akan punya hikmah kalau untuk kepentingan umat, kepentingan agama. Wal ya'tabir mayyutlabuha ala hadiniyah, dan hendaknya mengambil contoh mencari dunia ini dengan niat semacam itu. Hadiniyah, pokoknya niat itu untuk silatul akrobin, mempererat tali silaturahmi kekerabatan, wa muwasatil mukilin, dan membantu orang-orang yang lemah.
Soalnya kalau tidak diniatkan seperti itu, wa qissatu ta'labal musyari ilahi fi qouli ta'ala. Kalau tidak nanti seperti apa? Sa'labah. Kisah Sa'labah. Sebelum kaya ahli ibadah, tapi begitu kaya lupa. Begitu punya udah salatnya, seharian kerja, malamnya tidak bangun, ya. Itu semua karena kebelenggu urusan dunia. Ini dikisahkan di dalam surat At-Taubah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih la tasaddaqonna. Dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah, ya, saya ibadah, kalau saya kaya akan ibadah, ya kan? Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya pada kami, pastilah kami akan bersedekah. Katanya, niatnya, tiba waktunya sugih, lali. Kebanyakan orang seperti itu. Jangan ya Bapak sekalian ya, dunia ora digawa mati kok. Kita nggak akan, harta-harta kita akan bersanding di makam kita, enggak. Jangan-jangan harta kita malah jadi rebutan anak putu. Jangan. Nah, yang terakhir Bapak sekalian, wa kam min talibi niyatuhu nailut tahawat. Dan berapa banyak orang yang mencari dunia itu karena apa? Karena nailut sahawat, untuk bersenang-senang. Wih, pokoknya yang disugih itu sing dipikir norno, ingin itu, ya. Watabatu bil ladzat, dan semua diletakkan pada kelezatan, bukan untuk ibadah, tinggi senang-senang. Alhaakumut takasur, berfoya-foya, berlomba-lomba urusan dunia. Jangan punya niat seperti itu. Wa dza yu'addu fi jumlatin bahaim. Kalau orang mencari rezeki hanya untuk itu, ya, seneng-seneng makan, dolin, ya, dolin atau dolan ya. Kalau Surabaya itu dolin. Kalau Tulungagung dolan rono, ya. Wa hadza ba'du bi jumlatin bahaim. Apa bedanya dengan bahaim? Dengan binatang, nglemokno awak tok, tangi turu mangan, tangi turu wis. Wong lho kok isine ngono itu lho, wis umur 20, 30, 50. Gak ibadahnya tuh gak naik, itu gimana sih? Umur 50, 60, sholat malam sudah gak gelem. Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa bedanya dengan bahaim, dengan binatang itu? Astagfirullahaladzim, ya, jangan. Wa yadkhulu fi hizajil an'am, dan itu semua menjadi bagian dari keluarga an'am, binatang ternak. Karena bedane ra umur 50, umur 60, tetap urusan seneng-seneng tok, donya tok, ibadahnya kurang, maca Quran ra gelem. Terus njur piye? Umur 50, waktunya akeh nganggur, ya maca Quran, bawa tasbih, zikir. Umur 60 tambahi, umur 70 wis karek ndelok putu, ya wis pokoke zikir. Ya. Naudzubillah, jangan sampai seperti itu kita. Terakhir, wa ila na'il isyarah biqouli ta'ala. Ini semua manusia semacam ini seperti diisyaratkan oleh Allah di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun in humul illa kal an'am bal hum adallu sabila. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Enggak.
akeh sing lali, tambah tua tambah lali itu akeh. Ya Allah jauhkan kita semua ya Pak, Ibu. Tambah tua tambah ahli ibadah, sregep ibadah, gelem melok toreko, tinggi sangu ke akhirat. Ojo tambah tua tambah blakrak. Maaf ya. Inhum illa kal an'am, orang seperti ini adalah seperti al-am, binatang ternak. Ya, balhum adolun, bahkan dia lebih jelek dari binatang ternak. Itu sabila, jalan hidupnya, dia akan sesat. Kalau binatang ternak dibeleh nggak berontak, menungso berontak. Nah, gitu loh Bapak sekalian. Maka dengan demikian mohon kiranya hidup kita tidak seperti binatang, bahaim, wal an'amin, mangan turu tidur, ya, buang BAB, turuneh, ngelemokne awak. Jangan. Tapi kita harus betul-betul untuk beribadah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Tentu ada suatu kalimat yang ada yang tidak suka. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Semoga panjenengan semua bisa memaafkan kesalahan saya. Dan apa yang kita kaji bukan saya yang ngaji, tapi ini dari kitab Risalatul Mudzakarah. Semoga kita mengambil hikmahnya. Kalam alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.